orang ditangkap dalam penggerbekan narkotika di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara USU, Sabtu malam 9 Oktober 2021. Dari jumlah ini, 34 orang ditahan karena positif menggunakan narkoba, sementara 16 lainnya dinyatakan negatif. 34 orang yang ditahan, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah 1 orang mahasiswa USU dan 2 orang bukan mahasiswa. Mereka terbukti memiliki barang bukti ganja seberat 508,6 gram yang sudah dibungkus dengan plastik kecil. Sementara 31 orang lainnya akan menjalani rehabilitasi sampai proses penyembuhan. Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara, Brigjen Polisi Toga Panjaitan mengatakan, penggerbekan merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Yang aktif mahasiswa itu lebih kurang 8 kalau nggak salah yang aktif. Yang lain banyak, ada yang alumni, ada yang belum selesai. Berarti 20 orang itu adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, bukan fakultas lain? Bukan. 20 itu mahasiswa USU. Jadi hasil pengaman kami sudah mengamankan 2 orang lagi atas nama DM, kemudian atas nama Ayi tadi ya. Dan dia mengakui bahwa barang itu dari dia sebanyak 506 gram. Kita sudah lakukan penahanan terhadap, jadi 3 lah tersangka sekarang ya. Sementara itu, Wakil Rektor 1 Bidang Kemahasiswaan Edi Iksan menjelaskan penggerbekan atas koordinasi atau permintaan dari USU kepada BNN. Mereka akan menindak tegas mahasiswa yang terbukti menggunakan narkotika. Muhammad Hamdani, kontributor Berita 1, Medan, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, peredaran narkotika sudah semakin mengkhawatirkan. Terakhir, BNN Provinsi Sumatera Utara menggerebek Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dan mendapati puluhan pemuda menggunakan narkotika. Ini artinya peredaran narkotika sudah masuk ke dalam kampus. Lalu seperti apa sebetulnya upaya yang dapat dilakukan atau mungkin sudah dilakukan untuk membersihkan kampus dari narkotika? Untuk membahasnya telah bergabung bersama dengan kami ada Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara, Brigjen Pol Toga Panjaitan, serta aktivis anti narkoba Yari Patina Saranya. Selamat siang, Bapak-bapak. Oke. Selamat siang, Mbak. Salam sehat sebelumnya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Saya ingin ke Pak Toga terlebih dahulu. Pak Toga, berbicara soal ini ya, kasusnya yang baru-baru ini, sebetulnya saya ingin mungkin Pak Toga bisa meringkas kembali seperti apa sebetulnya kronologi kemudian 31 pemuda ditangkap dan akhirnya setelah dites urin kemudian positif menggunakan narkoba. Baik, terima kasih Mbak. Jadi ini berawal dari laporan dari pihak rektorat ya, khususnya di Wakil Rektor Bidang Keamanan ya, bahwa lebih kurang 4 bulan ini sering terjadi maraknya pemakaian narkoba khususnya di kampus USU di Fakultas Ilmu Budaya. Ini kira-kira 1 minggu yang lalu mereka memberikan informasi kepada kita. Setelah adanya laporan informasi tersebut, kita tindak lanjuti dengan penyelidikan awal ya ke TKP ya, ke kampus USU khususnya Fakultas Ilmu Budaya. Nah, setelah kita matang, betul-betul matang, baru kita action pada hari Sabtunya, malam Minggu tepatnya pukul 22. Kita lakukan razia ya, bersama-sama dengan satuan keamanan dari kampus USU. Dari hasil itu kami dapatkan sekitar 47 orang ada di tempat kejadian. Kemudian kami lakukan tes urin dan ternyata benar 31 orang itu positif. Kemudian yang 16 orang itu negatif. Dari 31 itu kami dapatkan mahasiswa USU Fakultas Ilmu Budaya sebanyak 20 orang. 14 orang itu yang masih aktif berkuliah, 6 yang sudah tamat dari Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian kami amankan, bawa ke kantor. Kemudian dari hasil interogasi 1 orang inisial JHS bahwa barang tersebut didapat dari saudari DM dan temannya yang bernama inisial FAY. Kami bisa di TKP kami dapat
barang bukti sebanyak lebih kurang 508,6 gram yang terdiri dari 2 paket, 3 paket besar dan 118 paket kecil yang sudah siap edar ke mereka sebagai pembeli ya, sebagai pemakai. Mungkin itu Mbak. Oke, Terima kasih. Pak Toga, DM itu mahasiswa juga atau masyarakat? Saudari DM ini adalah mahasiswi di universitas, salah satu universitas swasta di Sumatera Utara ya. Kemudian juga temannya FAY, beliau juga mahasiswa di salah satu di Sumatera Utara ya, swasta. Jadi dua-dua masih mahasiswa ya. Sedangkan yang Saudara JHS adalah tamatan alumni dari FIB USU. Demikian. Oke, berarti memang mayoritas mahasiswa dan juga mahasiswi. Pak Toga, kemudian selanjutnya bagaimana langkah yang diambil oleh BNN selanjutnya? Terima kasih Mbak. Jadi ketiga tersangka sebagai pemasok ya, saudari DM dan saudara FAY akan kita kenakan pasal pemasok ya. Kemudian sedangkan yang saudara JHS akan kita kenakan dia pengedar. Jadi ketiga orang tersebut sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Sedangkan yang 31 yang terdiri dari 20 mahasiswa dan 11 orang sipil masyarakat biasa sedang kita interogasi dan lakukan asesmen medis. Dalam hal ini asesmen medis kita akan mengetahui nanti seberapa banyak dia sudah memakai, seberapa lama, kemudian obat-obat narkotika jenis apa saja. Dari hasil asesmen medis nanti kita bisa ngambil keputusan, kesimpulan apakah yang bersangkutan nanti rawat jalan atau dikasihkan rawat inap. Rawat inapnya berapa lama? 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Nanti hasil asesmen medis lah yang menentukan. Oke, saya ke Pak Yeri. Sebelumnya saya ingin koreksi sedikit ya. Tadi nama dari Pak Yeri adalah Yeri Patinasarani ya. Pak Yeri, berbicara soal ini narkoba, penggunaan narkoba di kalangan mahasiswa atau pelajar seperti itu. Sebetulnya kan bisa dibilang ini sudah sangat mengkhawatirkan ya Pak Yeri ya. Jadi sebetulnya apa namanya, gerakan untuk melawan narkotika ini seperti apa? Apa sebetulnya gerakan yang paling dibutuhkan saat ini? Sebelumnya terima kasih, dan saya mau memulai dengan mengapresiasi saudara-saudara saya, teman-teman saya dari BNNP Sumatera Utara yang sudah mengambil tindakan yang luar biasa. Lalu menurut saya tindakan yang harus dilakukan adalah mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dan langsung untuk penanganan masalah P4GN, peredaran narkotika ini di bangsa kita. Masyarakat masih kadang berpikir ini tugasnya BNN dan kepolisian, sehingga proaktifnya itu kadang-kadang tidak seirama dengan agresifnya peredaran narkotika. Secara spesifik, mungkin bahasa yang mudah ini saya sekarang mengilmu kampus-kampus di seluruh Indonesia. Saya mengajak semua elemen kampus segera berintegrasi dengan Badan Narkotika Nasional di bagian pencegahan, di bagian pemberdayaan masyarakat untuk mengimun, karena tingkat peredaran narkotika yang beredar sampai hari ini ya itu masuk dalam satu tahap mengkhawatirkan, dan kita sudah melihat kinerja dari BNN dan kepolisian sudah sangat maksimal, kecuali masyarakat kayak saya terlibat mendukung Bapak BNN untuk segera mengimun lewat sosialisasi, lewat apapun, dan kampus segera membuat portal-portal satgas anti narkoba, mengadopsi gerakan-gerakan anti narkoba secara menyeluruh dan konsisten, sehingga kan saya baca ya di news itu salah satu pengakuan dari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu adalah kampus itu aman, itu saya headline-nya. Itu tidak boleh ada di benak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mau mengedarkan narkotika. Nah, harusnya untuk kampus ini menjadi tidak aman bagi orang-orang yang tidak
ya orang-orang yang berniat negatif ini, masyarakat harus segera berintegrasi dengan BNN dan kepolisian, membantu kepolisian mengimun masyarakat secara spesifik kampus, sehingga orang akan berpikir berulang kali untuk melakukan kegiatan ini di kampus. Oke, itu intinya kuncinya adalah bagaimana kemudian masyarakat juga ikut berpartisipasi soal pemberantasan narkotika ini ya, ini bukan hanya tugas BNN atau mungkin kepolisian begitu atau aparat terkait, tapi juga masyarakat yang harus turut terlibat bersama-sama dengan aparat juga untuk memberantas ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-bapak. Pemirsa tetap Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Kepala BNNP Sumatera Utara, Brigjen Pol Toga Habinsaran Panjaitan, dan juga aktivis atau pemerhati anti narkoba di Indonesia, Pak Yeri Patinasarani. Oke, saya ke Pak Toga terlebih dahulu. Pak Toga, kalau tadi kata Pak Yeri di segmen sebelumnya, ada kemudian pengakuan bahwa kenapa mereka melakukan aksi itu di kampus, karena merasa kalau kampus itu aman begitu. Nah, ini bagaimana membalikan itu aman menjadi tidak aman? Seperti mungkin ada koordinasi antara BNN dan juga kampus terkait dengan hal ini. Seperti apa sebetulnya pengawasannya? Baik, terima kasih Mbak. Ya, mungkin hanya sebagian ya menyatakan demikian. Saya kira juga tidak seluruh kampus ya, bahwa narkoba itu ya merupakan tempat yang aman bagi peredarannya atau penyalahgunanya. Maka itu kedepannya nanti kami akan melakukan kerjasama dengan seluruh universitas yang ada khususnya di Sumatera Utara ini. Kita akan membuatkan MOU ya, suatu PKS, perjanjian kerjasama, baik nanti dalam mensosialisasikannya, tes urinnya, pemberantasannya, ya, pencegahannya. Jadi secara pribadi saya mengapresiasi pihak USU yang sudah mau melaporkan kejadian ini ke kami. Nah, inilah yang kami harapkan, tidak hanya lingkungan universitas saja atau hanya USU saja, tapi kami sangat berharap universitas-universitas lainnya juga kalau ada memang menyangkut penyalahgunaan narkotika ini segera memberitahu kami atau melaporkan kepada kami. Tidak hanya masalah universitas, tetapi kita berharap seluruh instansi ya, baik itu pemerintah, swasta, BUMN, BUMD atau sekolah, SMA. Sekarang juga anak-anak SMA juga sudah mulai banyak ya yang terpapar juga narkoba. Kami berharap kerjasamanya segera melapor kepada kami. Kami akan tindak lanjuti. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Oke, Pak Toga, kalau bicara data, tapi seberapa besar sebetulnya angka penggunaan narkoba dari kalangan pelajar dan juga mahasiswa? Mungkin kalau kita lihat data secara keseluruhan, pengguna narkoba kalau nggak salah dari tahun 2017, kemudian di tahun 2019 agak sedikit atau mungkin banyak gitu ya mengalami peningkatan. Ini data selengkapnya seperti apa, Pak Toga? Ya, kalau secara nasional ya, angka prevalensi pengguna narkoba kalau khusus di Sumatera Utara itu 6% dari jumlah penduduk, 6-7%. Kita kalkulasikan jumlah penduduk kita sebanyak 14 juta, ya berkisar ya, mereka yang pernah terpapar ya, yang aktif maupun pasif, itu lebih kurang 1,5 juta ke 1,7 juta. Kalau untuk angka pelajar ini kita belum tahu persis berapa ininya, saya kira juga sudah banyak ya anak-anak sekolah kita ini tingkat SMP, SMA juga terpapar. Nah, inilah yang menjadi kendala. Jadi saya di sini sebagai Kepala BNNP punya program khusus ya, mungkin nanti bisa dibicarakan untuk sampai tingkat nasional. Jadi yang selama ini mungkin kita sudah melakukan upaya-upaya pemberantasan, tapi juga angka prevalensi penyalahguna tetap bertambah ya, tidak berkurang juga. Jadi mungkin kiat-kiatnya, jadi kita akan menyentuh seluruh mereka yang sudah terpapar tadi. Kita lakukan tes urin, kalau ternyata nanti hasil asesmen medisnya mengatakan untuk dirawat inap, kita berupaya ya berkoordinasi pihak pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah baik Pak Gubernur maupun Bupati Wali Kota, supaya diadakannya pembangunan panti rehab ya yang gratis bagi masyarakat.
Kalau pengamatan saya, khusus di Sumatera Utara yang terpapar narkoba itu rata-rata itu, mohon maaf ya, di bawah miskin ya, rakyat miskin. Ya, saya sudah mengamankan 1 bulan lebih ini ada 250 orang yang mampu untuk berbayar itu, untuk direhabilitasi, rawat inap, itu tidak sampai 10%. Jadi 90% itu mereka tidak mampu untuk diobatin, untuk mengobatin diri sendiri. Jadi kami sangat berharap pemerintah daerah memberikan fasilitas rehabilitasi yang gratis bagi mereka yang menjadi korban penyalahguna. Sekali lagi, korban penyalahguna. Jangan korban penyalahguna ini kita kriminalitas. Inilah yang terjadi sekarang, banyak penumpukan di lapas-lapas, ya, hampir seluruhnya penuh dan over capacity. Dan ini menjadikan bom waktu. Baik yang kita lihat kejadian di Tangerang, 40 meninggal dunia. Di sini juga di Medan, khusus Medan itu kalau nggak salah angka yang di penjara ya, yang korban penyalahguna itu mungkin lebih kurang 28.000 kalau nggak salah saya, 28.000, dan ini ke over capacity. Lapas sendiri sudah tidak mampu ya menangani mereka. Dan ini juga saya sudah sampaikan ke Kanwilkumham supaya ada program rehabilitasi. Walaupun mereka sudah terlanjur di pidana harus menjalankan, tapi tetap rehabilitasi wajib dilakukan di dalam lapas ataupun dalam rutan. Demikian, Mbak. Oke, harusnya berarti direhabilitasi. Semoga programnya tadi Panti Rehab segera terlaksana, Pak Toga, di seluruh Indonesia ya, bukan cuma di Sumatera Utara. Saya kembali ke Pak Yari. Pak Yari, kalau berbicara soal faktor sebetulnya kan ini merupakan masalah yang bisa dikatakan klasik seperti itu, karena mungkin balik-balik lagi kenapa kemudian mereka berurusan dengan narkoba, karena mungkin masalah perekonomian, masalah ekonomi keluarga seperti itu. Ada tidak sih masalah-masalah lain atau faktor-faktor lain yang kemudian mendorong mahasiswa, pelajar, atau mungkin siapapun pemakai dan juga pengedar, pengguna begitu untuk berurusan dengan narkoba? Ya, ada beberapa faktor yang saya soroti. Yang ketiga ya faktor galau ya, saya sebut faktor galau. Artinya menghadapi sebuah struggle yang besar, mungkin dengan keluarga, dengan pacar, dengan siapapun, sehingga dia tidak memiliki fighting spirit yang kuat, lalu memilih narkoba sebagai solusi dari perasaan batinnya yang tidak terpuaskan. Lalu yang kedua itu faktor pergaulan. Jadi memang ada culture-nya. Orang-orang akan dibilang penakut, pengecut, lebih gaul gitu. Ketika nggak gaul, nggak seru dan sebagainya. Makanya penggunaan secara beramai-ramai itu sebenarnya istilahnya masa narik masa gitu. Orang yang udah punya knowledge, udah pernah ikut seminar narkoba, udah tahu narkoba itu akan bisa dengan hukum. Tapi kalau dia ada lingkungan yang secara bersama-sama make, itu akan jadi satu ombak yang kuat. Sehingga kalau orang itu merasa kuat banget, dia akan sulit untuk nolak. Lalu yang ketiga adalah faktor penasaran. Nah, ini yang cukup menurut saya salah satu cukup populer. Sekalipun sudah begitu banyak informasi yang disampaikan, tapi faktor penasaran ini cukup kontribusi pemakai-pemakai baru yang bermunculan, selain yang memang sudah lama dan memang lagi bergumul dengan adiksinya gitu. Jadi menurut saya faktor-faktor ini yang harus kita lihat sebagai sesuatu yang serius ditangani. Lalu penanganannya adalah menurut saya adalah kita tidak bisa hanya say no to drugs, kita harus punya say yes to something. Makanya saya juga mumpung sudah keadaan semakin baik meskipun belum seutuhnya, ya kita harus kembali menggalakkan lebih banyak lagi kegiatan positif, pertandingan olahraga, kompetisi musik, sehingga anak-anak muda ini punya ajang untuk menyalurkan kreativitas mereka, sehingga mereka akan lebih tersedot ke kreativitas dan prestasi dibanding duduk nongkrong dan menggunakan narkotika. Ini PR bersama, bukan hanya pemerintah aja, adalah sama-sama kita sebagai komponen masyarakat. Makanya saya sangat suka dengan satu program BNN, yaitu intervensi basis masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Gitu. Oke, sebetulnya langkah yang paling ideal sebetulnya Pak Yari untuk melakukan langkah pencegahan dibandingkan dengan pemberantasan itu seperti apa? Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lansok masih akan kembali.
Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Sebelum saya kembali ke Pak Toga, saya ingin ke Pak Yeri terlebih dahulu. Tadi melanjutkan di segmen sebelumnya, Pak Yeri. Jadi sebetulnya pertanyaan saya sekaligus juga mungkin menjadi closing statement Anda, Pak Yeri. Jadi langkah paling ideal, katakanlah untuk pencegahan, langkah preventif, untuk agar supaya yang penasaran-penasaran tadi tidak kemudian berani mencoba narkoba seperti itu. Langkah paling ideal yang harus dilakukan apa? Menurut saya paling tepat saat ini adalah melawan dengan karya. Jadi kalau kita memperbanyak objektivitas di mana anak-anak muda Indonesia ini bisa berkarya, entah lewat UMKM, entah lewat industri kreatif. Nah, makanya industri kreatif itu menjadi frontline dalam pencegahan masalah narkotika. Karena saya melihat kadang-kadang sosialisasi atau penyuluhan aja tidak cukup. Banyak pecandu baru ini adalah orang-orang yang sudah pernah ikut seminar narkoba malah, tapi dia membutuhkan penyaluran aktivitas-aktivitas kreatif, dan menurut saya itu menjadi krusial. Selain kita membangun seperti UMKM, industri kreatif, dan begitu banyak wacana-wacana positif lainnya, maka itu akan menjadi ombak baru atau budaya baru sehingga anak-anak muda Indonesia akan berpikir ulang atau bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan menyalahgunakan narkotika, karena mereka akan sibuk dan tenggelam dalam berprestasi dan menyalurkan bakat mereka ke portal-portal yang ada. Jadi lawan dengan karya, itu sih closing statement saya. Jadi harus berkarya biar nggak ke distract gitu ya, fokusnya itu lebih ke situ, ke hal-hal yang positif seperti itu. Oke, Pak Toga, terakhir closing statement dari Anda, silakan Pak. Ini Mbak, jadi dengan kejadian begini ya, kejadian di Universitas Sumatera Utara, kami sangat berharap kerjasama yang baik juga dengan universitas yang lainnya. Jika memang ada di wilayahnya daerah kampus yang memang terlibat mahasiswa-mahasiswi, segera melapor kami, akan kami tindak lanjuti. Tidak hanya juga masyarakat, juga komponen-komponen masyarakat yang lainnya juga ya, instansi-instansi, jika memang ada, kami minta kerjasamanya agar segera melapor, dan akan kami tindak lanjuti, dan kami akan memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Saya kira itu, dan tak lupa juga kami sarankan ke seluruh masyarakat, khususnya Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia ini, supaya tidak mencoba-coba untuk menyalahgunakan narkoba, karena sanksi hukumnya yang berat, kemudian juga dampak sosialnya, dampak ekonominya membuat orang miskin, dampak sosialnya, kriminalitasnya, semua berdampak ya, tidak hanya masalah narkoba saja, tapi banyak aspek kehidupan kita yang dirusak. Saya kira dari saya demikian. Terima kasih. Baik, kita harapkan pastinya kejadian yang terjadi di kampus USU ini tidak akan terulang kembali dan masyarakat lebih menjadi aware begitu ya terkait dengan bahayanya narkotika. Terima kasih Pak Toga, Pak Yeri sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Salam sehat, sampai ketemu di lain kesempatan.